Jadi kalau seseorang mengalami kecanduan, dia kan akan menggunakan zat itu terus-menerus. Tentu dia akan mempengaruhi persarafan tadi kan ya, sistem saraf pusatnya akan dipengaruhi, kimia di otaknya akan berubah. Jadi orang yang menggunakan zat ini, dia bisa mengalami efek berhalusinasi gitu ya. Halo sahabat RSUI, berjumpa kembali pada segmen RSUI Talk Podcast, edukatif, informatif, dan inspiratif. Bersama saya Dara. Pada topik kali ini kita akan membahas seputar kecanduan, khususnya pada obat-obatan terlarang. Kecanduan obat-obatan terlarang adalah masalah serius yang tidak hanya dihadapi dan mempengaruhi individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Berdasarkan hasil survei nasional oleh BNN, prevalensi penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 menunjukkan angka sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15 sampai dengan 64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kelompok umur 15 sampai dengan 24 tahun. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Jubilate Edward Irwanto Tambun, spesialis kedokteran jiwa di RSUI. Beliau akrab disapa Dr. Iru yang akan menjelaskan mengenai kecanduan narkotika dari perspektif kesehatan jiwa. Langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung sapa Dr. Iru. Halo Dr. Iru. Halo Mbak Dara. Apa kabar Dok? Baik, sehat. Sehat ya Dok, baru Iya. poli ya Dok? Iya benar. Poli. Makasih banyak Dok sudah menyempatkan waktunya untuk sharing ilmu sama sahabat RSUI. Yes. Nah, sedikit memperkenalkan profil Dr. Iru. Dr. Iru menyelesaikan pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini beliau aktif dalam organisasi profesi seperti Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di Indonesia. Dok, tadi di awal saya sempat menyinggung soal prevalensi angka penyalahgunaan narkotika ya Dok ya. Narkotika ini akan membuat orang menjadi candu. Betul. Nah sebelum membahas lebih dalam lagi Dok, kecanduan itu apa sih Dok? Iya, jadi kalau kita bicara tentang istilah kecanduan gitu ya, atau mungkin kita kenal juga dengan istilah adiksi, itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun psikologis terhadap sesuatu hal. Sesuatu itu bisa berupa zat atau substance, bisa juga berupa perilaku gitu ya. Jadi kalau mungkin yang sering dikenal tadi dikatakan adiksi narkoba gitu ya, berarti itu kita berbicara tentang seketika seorang ketergantungan secara fisik dan psikologis terhadap zat-zat adiktif gitu ya, bisa berupa obat-obatan terlarang atau penyalahgunaan obat-obatan yang sebenarnya nggak terlarang namun disalahgunakan dan kemudian mengalami kecanduan. Pada saat seseorang mengalami kecanduan sebenarnya dia udah nggak bisa tuh mengontrol penggunaannya gitu ya. Jadi seringkali dorongannya sangat kuat, kemudian ketika dia mau berhenti atau bahkan menguranginya pun dia akan kesulitan. Sehingga seringkali dia akan menggunakan zat ini semakin banyak. Jadi ada butuh dosis yang lebih besar dan makanya tadi ya kalau kita lihat prevalensinya sangat tinggi karena untuk lepas dari ketergantungan atau kecanduan itu ternyata nggak mudah gitu ya. Berarti itu Dok semakin lama dosisnya semakin tinggi kalau kecanduan gitu ya Dok? Betul, jadi ada yang kita sebut istilah toleransi gitu ya kalau di kedokteran karena untuk mendapatkan efek yang diharapkan dia butuh dosis yang lebih tinggi lagi nanti gitu dengan penggunaan yang jangka panjang. Dan kemudian juga selain itu kenapa dia jadi sulit berhenti juga karena ada gejala withdrawal. Kita kemarin udah sempat bahas juga gitu ya bahwa ketika dia mau mengurangi atau menghentikan penggunaannya kemudian ada gejala-gejala yang nggak enak bahkan bisa menyakitkan sehingga orang juga akhirnya nggak berhasil gitu untuk berhenti dari kecanduannya atau ketergantungannya. Nah, berarti kan tadi kan narkotika sudah dijelaskan memiliki zat-zat yang menimbulkan efek bagi penggunanya Dok. Betul. Biasanya efek yang timbul itu apa aja Dok sehingga terlihat perubahan pada seorang pecandu narkoba, khususnya secara psikis Dok? Ya, jadi kalau kita bicara tentang
kecanduan zat atau narkoba, memang orang yang menggunakan narkoba itu pasti mencari efek tertentu kan ya dari zat tersebut. Jadi secara umum kita memang bagi ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama stimulan, dari istilahnya berarti dia pengen supaya lebih up gitu ya, lebih naik gitu ya, entah semangatnya, moodnya, berarti seseorang itu lebih bersemangat, lebih gembira, lebih happy gitu ya, itu efek dari stimulan. Kemudian yang kedua yang kita sebut dengan golongan depresan. Jadi dia sebenarnya buat menurunkan gitu ya, jadi orang yang menggunakan zat-zat yang sifatnya depresan, dia atau downer gitu ya, jadi lebih tenang, lebih kalem gitu. Jadi biasanya orang-orang yang cemas gitu ya, banyak stresnya, senang nih golongan obat yang downer seperti ini, itu. betul. Dan satu lagi ada juga yang kita sebut dengan halusinogen. Jadi orang yang menggunakan zat ini dia bisa mengalami efek berhalusinasi gitu ya. Mungkin udah sering kita dengar. Jadi dia bisa seakan-akan melihat sesuatu yang sebenarnya nggak nyata gitu ya, atau mendengarkan sesuatu yang nggak nyata, dan dia seperti terlepas saja dari dunia yang mungkin buat dia nggak nyaman gitu ya, sehingga ketika dia menggunakan zat ini, dia mengalami pengalaman halusinasi tadi, dia merasa seperti lepas dulu dari pelarian ya, Dok. Betul gitu ya, dari masalah yang mungkin dia lagi hadapin. Jadi 3 itu yang Efeknya biasanya 3 ya, Dok. ada efeknya secara psikologis. Berarti halusinasi, depresan, sama overjoy gitu ya, Dok. Betul, jadi upper, downer, sama halusinogen. Oke, Dok. Nah, dampaknya akibat kecanduan narkoba, Dok. Tadi kan kita udah bahas kalau kecanduan narkoba efeknya ada yang tadi halusinasi, terus overjoy, kegembiraan, sama depresan. Nah, kalau misalnya dampak akibatnya, Dok, kecanduan narkoba itu apa aja, Dok? Betul. Jadi kalau seseorang mengalami kecanduan, dia kan akan menggunakan zat itu terus-menerus. Sementara kita ketahui bahwa penggunaannya itu tentu dia akan mempengaruhi persarafan tadi kan ya. Sistem saraf pusatnya akan dipengaruhi, kimia di otaknya akan berubah, sehingga penggunaan jangka panjang tentu fungsinya juga nanti bisa terganggu. Bukan hanya fungsi sistem sarafnya yang terganggu, namun juga sebenarnya fungsi kesehatan fisiknya gitu kan ya, karena namanya zat dimasukkan ke tubuh kita, apalagi nanti dia butuh dosis yang makin naik, nanti bisa merusak organ-organ tubuh juga gitu ya. Selain itu dampaknya yang mungkin lebih besar lagi adalah karena dia udah nggak bisa mengendalikan ini, nggak terkontrol lagi, sehingga kadang-kadang akan berdampak terhadap pekerjaannya. Kebayang tadi kan misalnya seseorang menggunakan narkoba, kemudian dia jadi berhalusinasi gitu ya, dia terlepas dari realitas saat ini gitu. Tentu itu akan mempengaruhi juga fungsinya, entah itu fungsi dalam berelasi, dalam bekerja, dalam keluarga gitu, sehingga sering juga dia jadi mengabaikan, karena yang paling penting buat dia adalah penggunaan narkoba ya kan, zat ini. Gimana caranya dia bisa menggunakan zat tersebut, mendapatkan efek yang dia inginkan, sehingga hal-hal lain di luar itu nggak nanti dia udah nggak gitu. penting lagi gitu, dia udah nggak bisa prioritasin lagi. Jadi pekerjaannya bisa terbengkalai, keluarganya bisa terbengkalai, bahkan dia lebih jauh lagi dia bisa juga melakukan kriminal gitu, karena untuk mendapatkan zat ini dia akan melakukan segala macam cara karena udah ketergantungan tadi gitu. Boleh nggak jelaskin faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan orang-orang menjadi pengen nyobain atau bahkan bisa sampai kecanduan, Dok, sama narkoba? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara faktor resiko banyak sih faktornya gitu ya. Namun kalau mungkin yang paling utama itu kalau kita melihat faktor dari pergaulan ternyata cukup besar. Jadi kalau dari penelitian dikatakan bahwa orang-orang yang mempunyai pasangan dengan masalah ketergantungan zat atau masalah penyalahgunaan zat, biasanya dia akan beresiko lebih besar untuk ikut juga menggunakan. Atau orang-orang di lingkungan yang banyak penggunaan zatnya atau ketersediaan dari zatnya. Kemudian faktor psikososial seperti misalnya kemiskinan, terus
tingginya kriminalitas dan lain sebagainya, itu juga seringkali berhubungan dengan peningkatan risiko penggunaan zat. Namun di luar itu juga sebenarnya orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental atau ada gangguan terkait mental, emosional atau kejiwaan juga berisiko juga untuk menjadi mengalami ketergantungan. Karena kita kebayang orang-orang yang mengalami gangguan mental ini kan ada hal-hal yang gak nyaman yang dia rasakan. Mungkin orang dengan cemas atau depresi, atau misalnya yang banyak sekarang ini orang ADHD nih yang hyperaktif gitu kan ya. Sekarang lagi musim tuh dok, ngaku-ngaku ADHD gitu. Self diagnosnya ADHD. Banyak ya sekarang banyak, ya. Dok. Iya, jadi orang-orang yang dengan masalah-masalah ini seringkali mencoba, sebenarnya dia mencoba membantu dirinya sendiri gitu. Mungkin ada orang yang nawarin gitu ya, coba deh Pak minum ini misalnya gitu kan. Kayaknya bisa lebih enak deh rasanya. Dia coba, terus dia mulai merasakan efek yang positif buat dia gitu ya, sehingga kemudian dia mencari dan kemudian mulai menggunakan dan kemudian jatuh ke dalam yang namanya ketergantungan. Kemudian kalau kita melihat dari faktor psikologisnya juga gitu ya, tentu dipengaruhi juga memang yang paling banyak dari faktor keluarga tuh. Jadi banyak kan masalah-masalah mental, emosional atau kejiwaan juga yang sebenarnya karena berasal dari keluarga yang disfungsional gitu ya, sehingga seseorang itu mencari sesuatu di luar gitu yang mungkin bisa diharapkan bisa membantu dirinya, namun kemudian kalau dia berada di lingkungan yang salah, di pergaulan yang salah, atau dia mencari bantuan yang salah, menolong dirinya dengan cara yang salah, salah satunya adalah jadinya jatuh ke yang namanya penyalahgunaan zat atau ketergantungan zat gitu. Oke. Dok, tadi saya tertarik dok sama yang lingkungan, psikososial. Berarti orang ada kecenderungan ketika berteman sama yang pengguna gitu dok, itu ngerasa kalau teman saya pakai kayaknya asik juga nih saya pakai, atau kayak gimana tuh dok? Ada kecenderungan serasa seperti itu, kalau nggak pakai sama apa nggak asik lo nggak pakai gitu, atau dipaksa atau bagaimana tuh dok biasanya kalau psikososial terlihatnya dok? Betul, justru sebenarnya banyak kan kayak bukan karena dipaksa, tapi tadi misalnya melihat temannya make, terus kok kayak temannya happy gitu kan, dan dia rasanya pengen happy, dia lagi stres gitu kan, sehingga dia penasaran, pengen mencoba juga, atau dia lagi ada masalah, terus temannya yang sudah pernah menggunakan zat-zat ini kemudian menceritakan pengalamannya gitu ya, saya kalau minum obat ini enak loh rasanya gitu kan, coba deh gitu kan, dia mencoba dan kemudian bisa akhirnya jadi ketergantungan juga. Jadi memang pergaulan atau lingkungan psikososial ini akan sangat besar pengaruhnya menurut saya gitu ya, di luar faktor-faktor lain yang tentu juga berpengaruh gitu. Kalau misalnya tadi kita udah bahas tentang faktor resikonya. Nah sekarang gimana nih dok caranya kita preventif dok untuk mencegah bahkan juga menekan penggunaan narkotika dok? Ya, jadi banyak sih yang bisa dilakukan ya sebenarnya gitu, mulai dari tingkat keluarga, tingkat individu, tingkat keluarga, masyarakat, bahkan bisa juga melibatkan institusi-institusi sebenarnya, institusi pendidikan, institusi keagamaan misalnya gitu ya, komunitas budaya, itu bisa membantu untuk pencegahan ketergantungan ini. Tentu yang paling utama mungkin edukasi kali ya, gitu, melakukan edukasi bagaimana resiko dan bagaimana efek dari dampak dari ketergantungan zat atau narkoba gitu ya. Kemudian juga apa-apa yang bisa dilakukan untuk membantu mencegah, terutama anak-anak tadi kan kalau dikatakan tuh remaja tuh ya, dari 15 remaja sampai 24 tahun gitu ya, bagaimana mereka kondisikan supaya terjauh dari pengaruh buruk narkoba. Kemudian kalau dari tingkat keluarga tentu adanya kedekatan emosional, hubungan yang harmonis di keluarga, itu juga akan membantu ya untuk mencegah seseorang mencari kesenangan di luar, betul gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sih yang bisa dilakukan untuk pencegahan ini, tadi dari tingkat keluarga, tingkat masyarakat, bahkan di pendidikan. Kalau sekarang kayaknya udah mulai juga kan ya gitu. Jadi misalnya dari entah dari kepolisian atau dari BNN sekolah, atau dari
praktisi medis gitu ya, atau dari rumah sakit memberikan penyuluhan tentang narkoba dan bahayanya ke sekolah. Menurut saya itu lumayan karena sering juga orang kayak sering dengar gitu ya, membuat dia penasaran, namun karena informasinya nggak cukup, malah dia jadi nyari tahu sendiri gitu ya, dan akhirnya malah berisiko untuk dia kemudian malah mengalami yang namanya ketergantungan. Oke dok. Nah tadi sudah dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk bisa jadi narkoba. Nah dok, kalau dokter sendiri bisa menjelaskan nggak dok, kalau misalnya kita sudah terlanjur dok, sudah terlanjur menjadi pecandu narkotika, penanganannya seperti apa ya dok? Yang pasti kalau sudah mengalami yang namanya ketergantungan, memang kan nggak akan mudah ya untuk berhenti. Tadi kita udah cerita di awal bahwa kayak dia ada kayak masuk trap gitu loh, kayak masuk jebakan, dia mau keluar susah juga gitu ya, sehingga memang mungkin butuh bantuan. Bantuannya itu bantuan profesional mungkin akan sangat membantu ya gitu. Jadi mencari pertolongan profesional sehingga dia bisa di assess lebih tepat, kemudian juga di tata laksana dengan lebih tepat. Namun memang selain bantuan profesional tentu dukungan dari psikososial tadi ya, dukungan dari keluarga dan masyarakat juga akan sangat membantu untuk pengobatannya. Kalau pengobatan narkoba sendiri nanti tentu tergantung dari kondisi si orang tersebut, si individu tersebut. Karena kita kan perlu menilai dulu nih, misalnya berat ringan ketergantungannya seperti apa, zat yang digunakan apa. Karena untuk tata laksananya sendiri nanti ada tahap-tahapannya juga. Ada apakah dia masih bisa diobatin dengan rawat jalan misalnya gitu ya, dengan memberikan obat-obatan, terus memberikan psikoterapi di rawat jalan. Namun kadang-kadang untuk kasus tertentu kalau ketergantungannya sangat berat, mungkin dia perlu detoksifikasi gitu ya, perlu rehabilitasi misalnya gitu, yang mungkin dia perlu dimasukkan ke rehabilitasi dulu supaya dia bisa dibantu di sana gitu ya, supaya terlepas dari narkobanya. Dan secara jangka panjang ini juga penanganannya nggak singkat gitu ya, jadi perlu jangka panjang. Misalnya setelah rehabilitasi pun nanti dia perlu berkelanjutan untuk tetap konsultasi, tetap ada komunitas mungkin yang bisa saling membantu untuk dia bisa lepas dari atau terus-menerus dia tidak lagi menggunakan narkoba tersebut gitu. Jadi pertolongannya sih bisa macam-macam, nanti tergantung kondisi dari individu yang mengalami itu. Kalau menurut saran saya, hemat saya, mungkin yang paling bisa dilakukan ya mencari pertolongan profesional dulu gitu. Jadi kalau misalnya punya teman atau punya keluarga, bawa dulu aja untuk konsultasi gitu ya. Karena kenapa juga disarankan ke profesional, karena nanti orang-orang yang mengalami ketergantungan atau adiksi narkoba ini, dia kan perlu bahkan pemeriksaannya pun kan sensitif juga gitu. Seringkali orang nggak semudah itu dia untuk kemudian mau berobat, mau menceritakan mengenai penggunaan zat-zatnya, sehingga tenaga profesional sudah terlatih. Dia tahu bahwa orang-orang ini perlu diperlakukan secara hormat walaupun dia mengalami ketergantungan, perlu secara hormat, perlu dilihat kebutuhannya apa, dan tujuannya memang untuk menolong, jadi nggak menghakimi gitu kan ya. Kadang-kadang kan kalau dibawa ke yang non profesional, yang sering kali dapatkan justru penghakiman gitu ya, yang malah membuat orang-orang jadi trauma gitu, malah jadi justru malah merasa nggak dimengerti gitu. Betul, ya dok ya. Gitu ya, sehingga dia malah menggunakan lagi nantinya gitu. Kadang juga ada beberapa pasien yang udah mungkin pecandu narkoba mungkin yang udah ke rehab tapi bisa berulang juga ya dok. Menggunakan narkotikanya ya dok ya. Makanya tadi memang perlu jangka panjang ya gitu. Jadi walaupun dia udah saat ini misalnya sudah nggak pernah lagi menggunakan, dia memori di otaknya itu masih ada gitu ya. Bahkan ada yang dikatakan sampai 2 tahun pun biasanya cravingnya masih ada tuh, gitu, dorongan untuk menggunakan. Nanti ada QQ
ada hal-hal yang mengingatkan dia terhadap zat yang dulu dia kecanduan, itu bisa meningkatkan lagi dorongannya untuk menggunakan. Jadi cravingnya naik lagi, urge-nya dia pengen menggunakan lagi, sehingga memang benar-benar perlu didampingi juga gitu. Nggak cuman udah nggak make terus dibiarkan gitu. Dan dukungan tadi kan kadang-kadang dia menggunakan itu sebenarnya ada alasannya juga, nggak serta-merta dia pengen ketergantungan pengen aja kan, gitu. Betul gitu. Mungkin ada hal-hal yang perlu juga dia dibantu, didampingi, didukung. Yang harus diperhatikan itu kalau sudah terkena kita pengobatan itu bukan hanya dari pecandunya aja, tapi juga dari lingkungannya ya dok, dari keluarganya juga harus didampingi sama tenaga profesional seperti itu ya dok. Oke baik dok. Kalau gitu saya coba simpulkan ya dok, perbincangan kita pada hari ini, kecanduan narkoba itu merupakan isu kesehatan masyarakat yang serius dan memerlukan perhatian kita semua. Jika seorang sahabat yang kita kenal sedang berjuang dengan kecanduan akibat narkoba, carilah bantuan yang profesional seperti itu dan juga didampingi oleh keluarga terdekat. Nah, terima kasih Dr. Irul. Terima kasih Mbak Dara. Sangat bermanfaat sekali pembahasan kita pada hari ini. Untuk sahabat RSUI juga, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Saksikan terus RSUI Talk Podcast dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita supaya tidak terlewat informasi berikutnya. Oke, sahabat RSUI, ketemu lagi. Terima kasih Dr. Irul. Ya, terima kasih Mbak Dara.